Kajian ini bertujuan menemukan bentuk-bentuk kritik sosial yang mengekspresikan nasionalisme dan mengungkapkan relasi antara bentuk-bentuk kritik sosial dan nasionalisme. Puisi sebagai salah satu jenis sastra juga merefleksikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Puisi tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial. Respon penyair terhadap realitas sosial mengandung ketimpangan, ketidakadilan, dan permasalahan sosial dalam masyarakat disampaikan dalam bentuk kritik sosial yang terrefleksi melalui karya-karyanya. Puisi menyatakan kritik sosial yang mengandung nasionalisme secara tidak langsung. Dengan demikian, puisi dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi, khususnya sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Metode yang dipergunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiopragmatik. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya bentuk-bentuk kritik sosial yang mengekspresikan nasionalisme, antara lain nasionalisme dalam kritik terhadap masalah ekonomi, politik, pendidikan, moral, dan lingkungan. Hubungan antara pragmatik dan sastra dalam artikel ini dijelaskan dengan menyoroti bahwa puisi melalui pendekatan pragmatik tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan memotivasi pembaca untuk memahami isu-isu sosial dan nasionalisme. Dengan demikian, pragmatik dalam sastra adalah cara untuk memahami bagaimana karya sastra dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial dan instrumen edukasi yang menciptakan dampak pada pembaca melalui keindahan bahasa dan kekuatan pesan yang terkandung di dalamnya. Artikel selanjutnya yaitu analisis novel pada Lafal Cinta karya Kurniawan Al-Irsyad menggunakan pendekatan pragmatik. Novel Lafal Cinta dipilih oleh pembaca untuk dikaji karena pembaca tertarik dengan genre religi yang dipilih oleh penulis novel dan pilihan kata yang digunakan dalam novel tersebut. Penulis novel mampu menyampaikan pesan dengan kata-kata yang mampu menyentuh hati pembacanya, serta cerita yang diangkat merupakan cerita yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembaca tidak sulit untuk memahami alurnya. Tujuan pembaca menganalisis novel Lafal Cinta yang disamping untuk mengetahui alur dari novel Lafal Cinta itu sendiri, pembaca juga ingin mengkaji novel dan merealisasikan peranannya sebagai mengapresiasi, menilai dan mendalami suatu karya, serta untuk mengetahui pesan moral yang terkandung di dalam novel Lafal Cinta. Dalam hal ini, pendekatan pragmatik dipilih oleh pembaca untuk mengkaji suatu karya sastra, yaitu berupa novel yang berjudul Lafal Cinta, karya Kurniawan Al-Irsyad. Novel ini merupakan novel bergenre religius dan sangat menarik untuk pembaca. Melalui novel ini, pembaca diajak untuk merenungi setiap kesalahan yang telah dilakukan, serta belajar untuk mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Pendekatan pragmatik dalam kajian sastra menekankan pada para pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra. Dalam hal ini, pragmatik berkaitan dengan bagaimana pembaca menafsirkan dan memberikan makna terhadap sebuah karya sastra, yang dalam konteks ini adalah novel Lafal Cinta. Pembaca diharapkan tidak hanya menjadi penerima pasif. Secara keseluruhan, artikel tersebut menunjukkan bahwa ilmu pragmatik memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana ilmu sastra dapat diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam konteks kehidupan nyata dan menempatkan pembaca sebagai pusat dari pemahaman dan pengalaman sastra. Pada artikel ini, pendekatan pragmatik dalam analisis menunjukkan bahwa novel tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menyampaikan pesan moral yang kuat. Pembaca diharapkan mampu mengambil hikmah dari perjalanan hidup tokoh utama dan menyadari pentingnya berikhtiar dan bertaubat untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, karya sastra juga dianggap sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu seperti pendidikan, moral, dan agama. Selanjutnya, artikel yang ketiga yaitu kesantunan berbahasa
belajar kajian sosiopragmatik. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Peneliti menjelaskan bahwa partisipasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Bidar. Penjelasan tentang prosedur pengumpulan data dan kriteria partisipan membantu memperkuat validitas penelitian. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan kunci terkait kesantunan berbahasa mahasiswa di Universitas Bidar. Mahasiswa menunjukkan variasi dalam kesantunan berbahasa saat berinteraksi tergantung pada konteks dan situasi interaksi. Beberapa bentuk kesantunan yang ditemukan yaitu termasuk penggunaan bahasa formal, pemilihan kata yang sopan, serta penggunaan ungkapan permohonan dan pengakuan. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kesantunan berbahasa, antara lain mahasiswa dengan latar belakang budaya yang berbeda cenderung menunjukkan gaya berbahasa yang berbeda pula. Artikel ini menyimpulkan bahwa kesantunan berbahasa adalah aspek penting dalam interaksi sosial mahasiswa. Penulis menekankan bahwa pemahaman dan praktik kesantunan berbahasa dapat membantu menciptakan suasana komunikasi yang positif di lingkungan akademik dengan melibatkan lebih banyak universitas agar dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kesantunan berbahasa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi pengaruh teknologi komunikasi modern terhadap kesantunan berbahasa mahasiswa. Artikel yang keempat yaitu tindak kesantunan berbahasa dalam dialektika pembelajaran pragmatik, berdaya berorientasi dan berstrategi kesantunan positif. Artikel ini membahas sejarah perkembangan pragmatik, merumuskan dialektika pragmatik sebagai strategi versus sebagai sosok bidang keilmuan, mengidentifikasikan fenomena redukasi dan defisit kesantunan positif dan merumuskan pemestaan daya orientasi strategi kesantunan positif. Pendekatan utama yang dikembangkan dalam kajian ini bentuk kualitatif dengan strategi studi kasus ganda. Teknik penyediaan data dilakukan dengan teknik pengamatan terlibat aktif yang diperkuat dengan teknik reflektif introspektif. Teknik analisis kajian dilakukan secara KRI yang diperkuat dengan model kajian prinsip harmoni sosial, kultural, kerukunan berlatar belakang budaya Jawa. Hasil kajian menunjukkan A. turunan kehidupan keduanya dalam penanggalan secara yang disesuaikan dengan kehadiran konteksnya masing-masing. B. Awal pragmatik sebagai pendekatan telah melahirkan ilmu yang dapat memakmurkan kehidupan. C. Seni berkomunikasi merupakan kunci sukses bagi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. D. Kesantunan berbahasa bertumpu pada daya dan orientasi serta pilihan strategi menggunakan bahasa dan hakikat karakter. Terdapatnya sifat kejiwaan yang melekat dan menyatu dengan tabiat akhlak dan budi pekerti yang membatinkan watak kepribadian, sifat khas, kejujuran, kesabaran, kerukunan, dan rahmat sebagai pilar pembentuk totalitas kehidupan yang berdaya, berorientasi, berstrategi kesantunan positif. Dalam kajian ini, semantik berfokus pada makna yang terkandung dalam kalimat secara bebas konteks atau makna tetap, sedangkan pragmatik berfokus pada makna dalam tuturan yang bergantung pada konteks atau makna yang berubah sesuai situasi. Hal ini dijelaskan bahwa semantik bekerja dengan makna yang independen dari konteks, sementara pragmatik bekerja dengan makna yang bergantung pada konteks. Selanjutnya yaitu artikel kelima, kajian pragmatik implikatur dalam tambang Macapat. Dalam penelitian ini penting untuk memperdalam pemahaman terhadap pragmatik dalam sastra, serta untuk mengapresiasi kekayaan budaya dan bahasa Jawa. Penulis juga menekankan bahwa analisis ini dapat membantu generasi muda memahami dan melestarikan warisan budaya. Pembahasan artikel ini dimulai dengan pengalaman konsep implikatur dalam pragmatik, termasuk jenis-jenis implikatur, implikatur konversasional dan implikatur konvensional. Penulis
Penulis menjelaskan bagaimana indikator bekerja dalam komunikasi dengan fokus pada konteks dan penafsiran yang dihasilkan peneliti, juga menganalisis beberapa tambang. Macapat secara spesifik untuk mengidentifikasikan dan mendiskusikan implikator yang terkandung di dalamnya. Contoh-contoh ini membantu pembaca memahami bagaimana makna tersirat dapat bervariasi tergantung pada konteks. Artikel ini menjelaskan bahwa hubungan ilmu pragmatik dalam perkembangannya memiliki hubungan yang amat erat dengan semantik sehingga sulit untuk membuat pemisahan yang tegas antar keduanya. Subroto menegaskan bahwa pragmatik dan semantik adalah aspek yang berbeda atau bagaimana yang berbeda dari bidang studi yang sama, yaitu soal meaning. Baik pragmatik maupun semantik sama-sama mengkaji arti tetapi dari kacamata yang berbeda. Semantik mengkaji arti yaitu arti bahasa, sedangkan pragmatik mengkaji arti menurut si penutur.